Imunisasi dasar itu memang harus diberikan kepada bayi usia 0 sampai usia 24 bulan. Mulai dari 0 dulu ya. Jadi bayi itu setelah lahir itu mendapat imunisasi hepatitis B 0 yang ke-0. Setelah anak itu lahir nanti usia 1-2 minggu atau sampai 1 bulan dia mendapatkan imunisasi BCG. BCG ini untuk mencegah tuberkulosis. Ya. Untuk sebelumnya tadi untuk mencegah hepatitis B itu penyakit kuning lah kalau masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat kawan-kawanku semua yang ada di rumah. Kali ini kita akan membahas mengenai imunisasi anak di masa pandemi. Amankah? Obrolan kesehatan masa kini kali ini dipandu dengan Mbak Latifah Husnul Khotimah, ahli media kebidanan. Iya, benar sekali. Oke, benar sekali. Lanjut saja ya Mbak ya, mengenai imunisasi anak terlebih di masa pandemi ini, apakah sudah bisa diterapkan atau belum Mbak? Di masa pandemi ini imunisasi harus tetap jalan ya Mas ya. Jadi karena imunisasi ini sangat penting sekali untuk memberikan kekebalan aktif kepada anak-anak kita biar dia tidak rentan. Jadi dia bisa kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu yang ada di imunisasi tersebut. Seperti itu. Kalau di episode sebelumnya itu kan membahas mengenai bulan timbang pada bulan Agustus kemarin. Kemudian sekarang saya kira ini masuk bulan imunisasi ya. Iya, benar sekali. Mungkin Mbak bisa menjelaskan kepada kami semua apa sih yang dimaksud dengan bulan imunisasi kepada masyarakat. Bulan imunisasi anak sekolah yaitu imunisasi lanjutan yang diberikan kepada anak usia sekolah dasar ya pada khususnya itu untuk memberikan kekebalan secara aktif untuk menghindari penyakit campak, difteri dan tetanus. Dan ini di bulan-bulan tertentu aja. Makanya ini dinamakan bulan imunisasi anak sekolah. Seperti itu. Lalu imunisasi dasar apa saja yang diberikan kepada bayi atau balita? Ya, saya jelaskan ya Mas, karena ini agak banyak. Jadi imunisasi dasar itu memang harus diberikan kepada bayi usia 0 sampai usia 24 bulan. Mulai dari 0 dulu ya. Jadi bayi itu setelah lahir itu mendapat imunisasi hepatitis B 0 yang ke-0. Setelah anak itu lahir nanti usia 1-2 minggu atau sampai 1 bulan dia mendapatkan imunisasi BCG. BCG ini untuk mencegah tuberkulosis. Ya. Untuk sebelumnya tadi untuk mencegah hepatitis B itu penyakit kuning lah kalau masyarakat umum ya taunya. Lah nanti di usia 1 bulan tadi kan BCG plus sama polio 1. Jadi biar anak itu nggak lumpuh layu. Jadi dapat suntikan iya, tetesan iya. Nanti usia 2 bulan dia dapat DPT. DPT itu isinya difteri, tetanus, sama toksoid. Ya. Setelah itu juga dapat imunisasi polio juga. Jadi biar anak itu makin kebal, nggak gampang terserang penyakit. Lanjut ke bulan ketiga tuh sama. Jadi DPT yang kedua plus polio yang ketiga. Di usia ke-5 bulan nanti dapat lagi yang ulangan lagi. Jadi DPT 3 plus polio 4. Nanti anak itu di usia 4-11 bulan itu ada vaksin baru yaitu IPV, Inactivated Polio Vaccine. Jadi vaksin polio yang diberikan kepada anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya menurun. Ini dari pemerintah sudah mulai mensubsidi. Biasanya vaksin ini agak mahal kok didapatkan di fasilitas kesehatan swasta. Cuman sudah mulai disubsidi, jadi bisa didapatkan masyarakat. Itu untuk menyempurnakan polio. Kan tadi polio dapat 4 kali tetes, Mas. Di 4 ini kita sempurnakan lagi pakai suntikan polio juga. Seperti itu. Nanti di usia 9 bulan anak ini dapat imunisasi campak. Nah, campaknya pemerintah ini sudah yang terbaru loh. Campaknya sudah plus rubella.
Jadi sudah ada campak Jerman kalau rubella itu bahasanya ya. Nanti setelah imunisasi dasar itu yang diberikan pada anak 0 sampai 1 tahun sampai campak tadi lengkap, nanti di booster lagi. Booster itu ulangan, jadi diulang lagi anak itu. Enggak, jadi usia 18 bulan dapat imunisasi lagi. Okay. Imunisasi yang didapat itu DPT atau penta ulang. Nanti bulan kedepannya dikasih lagi MR atau campak ulang. Nah, itu nanti namanya sudah imunisasi rutin lengkap seperti itu. Iya. Lantas apa saja imunisasi lanjutan untuk anak sekolah dan manfaatnya itu apa, Mbak? Oh iya, untuk anak sekolah itu nanti ada 2 kali putaran bias, Mas, atau bulan imunisasi anak sekolah tadi ya. Yang pertama ini kita berikan imunisasi campak atau MR. Rubella tadi, campak rubella. Jadi kekebalannya itu untuk mencegah anak ini terjangkit penyakit campak. Campak itu bisa berbahaya sampai kematian juga pada anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Seperti itu. Nanti juga plus rubella. Jadi rubella ini gini. Jadi dalam satu keluarga, misalnya ada anak yang sudah diimunisasi campak rubella, sedangkan ibunya hamil. Lah, anak ini bisa melindungi kehamilan ibunya dari virus rubella karena anak ini sudah disuntik vaksin rubella. Jadi manfaatnya itu imunisasi nggak cuma pada individu yang kita suntik, tapi juga bisa dalam satu keluarga atau herd immunity. Jadi kekebalan kelompok seperti itu. Jadi banyak manfaatnya gitu ya. Lantas untuk jenjang anak sekolah ini apakah ada imunisasi khusus mulai dari tingkat SD? Lalu biasanya SMP juga ada ya, SMP, SMA itu kan ada imunisasinya. Mungkin Mbak bisa menjelaskan kalau untuk tingkatan-tingkatan sekolah itu imunisasinya itu apa aja gitu? Aslinya Mas, untuk imunisasi rutin pada anak sekolah ya cuma bias tadi. Bias campak MR, campak rubella tadi sama bias difteri tetanus. Biasanya difteri tetanus ini di bulan November, untuk bias campak rubellanya di bulan September atau Agustus. Sedangkan yang Mas tanyakan tadi kok kadang SMP SMA dapat, itu karena ada terjadi KLB atau kejadian luar biasa, penyakit yang disebabkan sama penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Misalnya kayak yang kapan hari tahun 2018 itu ORI namanya, Outbreak Response Imunisasi. Jadi itu terjadi KLB difteri yang begitu banyak sehingga mengharuskan kita ini melaksanakan ORI, menyuntiki semua usia sekolah, dari usia 0 sampai sekolah, sampai SMA itu kita suntiki untuk menimbulkan herd immunity tadi, biar nggak terjadi KLB lagi seperti itu. Itu hanya bila terjadi kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa aja gitu, seperti itu. Oke, lantas saya tuh sempat merasa bingung juga ya, antara imunisasi sama vaksin, samakah atau beda? Imunisasi itu kegiatannya, sedangkan vaksin itu obatnya. Jadi selama ini tuh imunisasi itu merupakan kegiatannya, sedangkan vaksin itu obat yang kita berikan. Gitu. Seperti itu. Jadi zat kekebalan atau antibodi yang kita berikan ya dari vaksin itu. Karena biasanya pandangan masyarakat beda-beda ya. Ada yang beda itu imunisasi itu beda sama vaksin. Ternyata selama mendengarkan penjelasan dari Mbak Latifah ini sama ternyata. Sama. Lantas apa ada efek sampingnya Mbak dari imunisasi itu? Terlebih kan biasanya untuk balita ya. Saya mendengar sendiri katanya ada beberapa kasus balita setelah diimunisasi itu gejalanya demam, kemudian panas gitu. Itu tergantung respon tubuh masing-masing yang kita imunisasi, Mas. Jadi ada anak itu yang kita imunisasi dia biasa aja tanpa respon tubuh, ya nggak apa-apa. Ada yang timbul panas. Biasanya vaksin yang menimbulkan panas itu DPT. Karena dia ada difterinya itu tadi, guys. Itu biasanya menimbulkan panas. Nah, waktu kita mau memberikan imunisasi, orang tua anak ini sudah kita edukasi, Mas. Jadi, Bu, nanti setelah anak ini diimunisasi, mungkin timbul panas. Lah, kita berikan juga obat.
Jadi anak ini Bu sebelum panas nanti langsung diminumkan obatnya. Nah, seperti itu. Jadi biar anak ini bila panas itu tidak terlalu tinggi atau tidak sampai terjadi kejang. Seperti itu. Kebanyakan efek sampingnya itu yang dirasakan di DPT aja. Sama biasanya BCG yang untuk tuberkulosis atau TBC tadi. Yang biasanya terjadi bengkak itu juga tidak apa-apa, penanganannya juga cukup dengan kompres air hangat aja. Seperti itu. Jadi itu hal normal ya. Normal itu aja. adalah reaksi tubuh, sel-sel dalam tubuh ketika mendapatkan imunisasi itu tadi. Oke. Lalu bagaimana Mbak protokol kesehatan itu sendiri ketika bulan imunisasi ini? Nah, gini, jadi selama pandemi ini kita melaksanakan imunisasi dengan tetap mempertahankan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, untuk di Posyandu biasanya kita tetap melaksanakan imunisasi aja, jadi tidak ada penimbangan, cuman ada kegiatan imunisasi. Biasanya Bu Bidan Desa ini sudah calling bukadernya nanti calling sama orang tua anak yang ada jadwal imunisasi aja. Jadi nanti tetap dikasih jarak, misalnya si Ibu A jam 8, nanti Ibu B 8.15 ya, dikasih jarak seperti itu Mas. Jadi sistemnya kayak seperti temu janji gitu ya, buat janji dulu. Buat janji dulu, nanti waktu pelaksanaan seperti drive-thru. Paham. Jadi kita kan sudah ada sasaran tuh, kita petugas sudah memakai APD level 2 dengan memakai face shield, masker, gown, sama handskun. Nanti juga kita biasanya persiapannya di ruang terbuka. Biasanya untuk posyandu atau imunisasi di desa itu kita sarankan di balai desa, karena kita juga kalau di balai desa kan semua orang bisa ke situ dan ruangannya terbuka. Nah, kita juga kasih jarak 1-2 meter, jadi nggak sampai ada kerumunan orang seperti itu. Nanti seperti drive-thru, anak itu ada kita suntik dan sasaran juga memakai masker ya Mas. Kalau bisa sih bayi atau orang tua yang nganter itu juga pakai masker. Nanti kita imunisasi, bisanya suruh duduk dulu 5-15 menit, kita lihat reaksi vaksin yang kita berikan tadi, itu ada reaksi enggak? Kalau memang enggak ada, selama 15 menit langsung pulang. Nah, seperti itu lagi sampai habis sasarannya. Itu kalau di Posyandu. Kalau misalnya di Puskesmas juga sama. Jadi kita tetap bisa kasih jarak, kita ngasih pelayanannya juga sesuai protokol kesehatan dengan menggunakan APD level 2. Kemudian pasien itu setelah ditimbang kita masukkan di pelayanan imunisasi. Jadi kita tidak campur sama pelayanan anak sakit, memang tidak boleh. Karena imunisasi itu anak sehat, bukan anak sakit, seperti itu. Kalau di sekolah juga sama Mas. Jadi di sekolah ini kan kebetulan pas ada bias ya. Jadi bias itu kita laksanakan di sekolah dengan benar-benar se-safety mungkin antara petugas, guru, dan murid yang kita suntik. Kita juga membuat screening dulu. Jadi anak-anak yang masuk sekolah ini yang yang benar-benar sehat. Jadi sebelum anak ini masuk kita di screening sama gurunya, yang sehat aja yang masuk. Petugas juga memakai APD lengkap, imunisasi seperti drive-thru. Jadi setelah anak ini dipegang orang tua masing-masing, setelah diimunisasi bisa langsung pulang seperti itu. Nah, nanti yang anak yang sakit, yang batuk, panas, pilek, diare, atau ada riwayat seperti itu 14 hari sebelumnya, kita tunda dulu. Jadi kita sarankan untuk menyusul imunisasi lagi di Puskesmas Taman setiap hari Selasa. Seperti itu. Terima kasih ya Mbak Latifah atas penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali. Terlebih ternyata imunisasi anak di masa pandemi ini ternyata aman. Jadi buat ibu-ibu di rumah, buat adik-adik, jangan takut untuk diimunisasi ya. Karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan kita sangat safety sekali. Mulai dari proses screening, kemudian pelaksanaan di tempat. Terima kasih Mbak Latifah. Sama-sama Mas ya. Sekian obsesi pada pagi hari ini dengan pembahasan imunisasi anak di masa pandemi. Amankah? Sekian dari saya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.